Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indu As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Ibadat, buah karya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Pada pagi ini merupakan pertemuan yang ketiga setelah kita membahas tentang pertanyaan pertama, kedua dan ketiga yang diajukan kepada Fadilatul Syekh. Yang pertama, pertanyaan yang terkait dengan tujuan penciptaan kita manusia. Sebelum beliau menjawab, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sebuah kaidah di mana tidak ada penciptaan manusia dan penciptaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pula syariat yang telah Allah tetapkan, baik itu halal, haram, wajib dalam sisi hukum, mandub atau mubah, kecuali semua itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Namun di dalam mengetahui hikmah itu ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memahaminya, dan ada pula orang-orang yang tidak diberikan ilmu untuk memahaminya. Maka berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah penciptaan manusia, Allah jadikan kita ini adalah untuk beribadah kepadanya berdasarkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ayat yang lain, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Semua itu menggambarkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk perkara yang sia-sia, namun Allah ciptakan dengan hikmah yang agung, ya, dengan tujuan yang mulia. Lalu setelah itu Fadilatul Syekh ditanya tentang pemahaman atau mafhum daripada ibadah secara umum maupun secara khusus. Ibadah secara umum adalah merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan pengagungan, dengan cara mengerjakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya, dengan cara yang telah dijajarkan oleh agama kita yang mulia ini. Adapun ibadah secara khusus, ya, mafhumnya adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah, sebuah nama yang universal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai olehnya dan diridhoi olehnya, dari perkataan dan perbuatan yang nampak maupun yang tidak, ya, maka itu adalah kategori ibadah di dalam Islam. Lalu setelah itu, ya, pertanyaan yang ketiga yang diajukan kepada Fadilatul Syekh, bahwa
di dalam seseorang menjalankan ibadah ada disebut ibadah kauniyah dan ada disebut dengan ibadah syar'iyah. Nah, apakah orang-orang yang tunduk kepada Allah secara kauni mendapatkan pahala atau tidak? Nah, kemudian di sini saya mengatakan haula la yuthabuna 'alaiha indahum khadi'una lillahi ta'ala sya'u am abahu. Jadi secara umum mereka yang tunduk kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya manusia sakit, manusia fakir, atau hilang orang-orang yang dicintainya, ini bukanlah sesuatu yang diinginkan. Bal huwa karin lidzalik, lakin hadza khudu' lillah azza wa jal khudu'an kauniyan. Nah, oleh karenanya secara umum itulah 3 pembahasan yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Nah, pertanyaan yang keempat yang diajukan kepada Fadilatul Syekh, ma huwa awwal wajibin 'alal khalqi? Apa kewajiban pertama yang dibebankan kepada makhluk? Maka Syekh menjawab, awwal wajib 'alal khalqi huwa awwal ma yud'a bil khalq, ay awwal ma yud'a al khalqu ilayhi. Waqad bayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Jadi kewajiban pertama kita adalah kewajiban yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah dijelaskan oleh Nabi kepada Mu'adz di saat dia mengutus ke kota Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Apa kata Rasulullah? Pesan yang disampaikan kepadanya, faliyakun awwalu ma tad'una hum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka hendaklah yang pertama yang kamu seru, yang kamu ajak, yang kamu sampaikan adalah bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan cara yang benar kecuali Allah, dan Muhammad sesungguhnya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah menjadi dalil kewajiban pertama bagi manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, fa hadza awwalu wajib 'alal ibad. Kewajiban yang pertama yang mesti kita lakukan adalah beribadah. Ayyuhidullah azza wa jalla, bahwa kewajiban pertama kepada hamba adalah ayyuhidullah azza wa jalla, mengesahkan Allah azza wa jalla. Itulah pertama yang mesti kita lakukan dalam hidup kita, mengesahkan Allah azza wa jalla. Wa asyhadu li rasulihi birisalah, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah bahwa utusannya, wa bi tauhidillahi subhanahu wa ta'ala wa syahadati li rasulihi birrisalah yatahaqqaqul ikhlas wal mutaba'atu alladhani huma syarta qabuli kulli ibadah. Nah, dari syahadat yang kita ucapkan itu, bahwa kita bersaksi Allah adalah Tuhan kita yang berhak disembah dengan cara yang benar, dan kita bersaksi Muhammad adalah utusan, maka di sini yatahaqqaq, terwujudlah apa? 2 syarat diterimanya amal, al-ikhlasu lillahi azza wa jal dan al-mutaba'ah. Ini menjadi 2 dasar, 2 hal yang tidak boleh terpisah dalam beribadah, al-ikhlasu lillah dan al-mutaba'ah. Mutaba'ah apa? Mengikut contoh. Nah, jika ada yang bertanya, apa kewajiban pertama kita? Mengesahkan Allah, beribadah dengan berikhlas, dengan cara apa? Dengan cara mengikuti contoh. Kalau Pak Dia ditanya, apa kewajiban pertama kita Pak Dia? Adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah dengan penuh keikhlasan serta mengikuti contoh, sebagaimana yang telah jelaskan tadi.
Fahadha huwa awwal wajib 'alal ibad. Inilah kewajiban pertama bagi seorang hamba, ayyuwahidullah, adalah mengesahkan Allah, ya, mentauhidkan Allah, wa yashhadu li rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan bersaksi bahwa bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam birrisalah, ya, bahwa dia sebagai seorang rasul, bersaksi Muhammad sebagai rasul. Wa syahadatu an la ilaha illallah tatadammanu tauhid kullah, maka bersaksi kepada Allah, maka itu mencakup seluruh jenis tauhid. Nah, ini adalah pertanyaan yang berikutnya yang diajukan kepada Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pertanyaan berikutnya, Fadilat Syekh, lakin hal tashmalu syahadatu anwa' tauhid? Apakah, ya, syahadat yang kita ucapkan itu, ya, asyhada, bersaksi bahwa Allah, ya, la ilaha illallah itu, bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah, apakah mencakup seluruh jenis tauhid? Kita tauhid itu ada jenis, ada berapa jenis? Andre? 3, ya. Pertama, rububiyah, uluhiyah. Nah, apakah syahadat yang kita ucapkan itu mencakup seluruh jenis tauhid? Maka jawabannya na'am, iya. Tashmal anwa'at tauhid kullaha. Syahadat yang kita ucapkan itu mencakup, ya, seluruh jenis tauhid. Imma bitadammun wa imma bil iltizam. Baik secara isi, ya, kandungannya lafaz itu, atau secara konsekuensi. Ya, secara isi, kandungan, kita tahu bahwa bersyahadat itu memiliki atau mencakup 3 makna tauhid, dan juga tidak sekedar dari secara isi dan kandungan, tapi dia juga secara konsekuensi. Wadzalika anna qaulal qail, nah, saya akan dijelaskan oleh Syekh Saleh, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika seseorang mengatakan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yatabadar ilal mafhum annal murada biha tauhid al-ibadah. Ya kan? Ketika kita bersaksi, apa tuh? Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali. Kalau seseorang mengucapkan kalimat itu, apa yang terbayang sama kita? Tauhid apa tuh? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Karena tauhid disebut dengan tauhidul ibadah juga. Ya. Tauhid ibadah alladhi yusamma tauhidul uluhiyah. Ya. Ketika kita mengatakan kalimat itu, langsung secara isi kita mengakui bahwa ini masuk kepada tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Al-ibadah itu sembahan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah, nah, itu disebut dengan tauhid al-uluhiyah, juga nama lainnya disebut tauhid al-ibadah. Ya, mustalzim ala bal, secara istilzam, ya, bal mutadammin di tauhid ar-rububiyah. Secara konsekuensi, secara iltizam, itu dia tauhid, masuk kepada tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Tetapi secara tadammun, secara kandungan, secara isi, maka ketika seseorang beribadah kepada Allah, maka dia sudah meyakini tauhid ar-rububiyah. Jelas. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah meyakini tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Lianna kulla man 'abada Allah wahdah fa innahu la ya'budu hatta yakuna muqirran lahu birrububiyah. Karena setiap orang yang beribadah kepada Allah, tidak mungkin dia akan menyembah Allah kecuali setelah dia apa? Setelah dia beriman bahwa Allah lah yang mengatur, mengurus, mencipta. Ya kan?
Nah kan, ketika seseorang meyakini tauhidur rububiyah, maka konsekuensinya dia harus beribadah kepada Allah. Dan di saat orang beribadah kepada Allah, maka secara at-tadamun di dalam beribadah kepada Allah sudah termasuk dia mengakui bahwa Allah pencipta, Allah yang punya kuasa, Allah yang menghidupkan, mematikan. Karena tidak akan mungkin seseorang tunduk dan patuh kepada Allah kecuali dia telah yakin kalau pencipta langit dan bumi ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara tadamun ya, dan secara iltizam. Maka oleh karenanya baru dalam tauhid itu termasuk baru dua jenis. Lalu mana lagi yang menjadi bagian yang ketiga? Kadzalika mutadammin li tauhidil asma was sifat. Secara tadamun, maka secara isi dan kandungan, maka orang yang beribadah kepada Allah ya dengan ikhlaskan ibadah kepadanya, berarti di situ sudah masuk tauhid ar-rububiyah. Begitu juga termasuk di dalamnya tauhid asma dan sifat. Kenapa demikian? Li'annal insan la ya'bud illa man 'alima annahu mustahiqqun lil ibadah. Yang pertama, seseorang tidak akan beribadah, tidak akan menyembah Allah kecuali dia mengetahui betul-betul bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Kenapa? Lima lahu minal asma was sifat, karena Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang indah. Nah, walihada qala Ibrahim li abihi, oleh karena itulah Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Bayangkan ya, apa kata Ibrahim? Wahai bapakku, kenapa ya engkau sembah zat yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak memberikan apa-apa padamu? Artinya bahwa ketika Ibrahim mengingatkan kalimat itu, maka ketika kita menyembah Allah, kita tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi. Maka secara tadammun, ketika orang beribadah kepada Allah itu dia telah menunaikan tauhidul uluhiyah, dan secara konsekuensi dia telah menunaikan tauhidul uluhiyah, tapi secara kandungan di dalam ibadah itu telah masuk di dalamnya tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Kenapa? Karena orang tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dia tahu Allah pemilik langit dan bumi, penciptanya, penjaga dan pengaturnya. Dan tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali dia tahu Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ya, Allah Al-Aziz, Allah Al-Karim, Allah Al-Jabbar, Al-Qahar dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Maka tergambar dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, kenapa engkau menyembah zat yang tidak mendengar, yang tidak melihat dan tidak berikan manfaat apa-apa? Oleh karenanya fatuhidul ibadah, ibadah itu huwa tauhidul uluhiyah. Tauhid ibadah itu tauhid al-uluhiyah mutadammin li tauhidir rububiyyati wal asma'i was sifat. Ini kalau tadi pertanyaannya kepada Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin, apakah syahadat yang kita ucapkan itu mencakup seluruh jenis tauhid? Jawabannya apa? Iya. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, di saat dia menunaikan tauhidul uluhiyah, maka di dalam menjalankan tauhidul ibadah kepada Allah telah termasuk di dalamnya tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma dan as-sifat. Ikhwafillah, ini begitu kita mengetahui begitu kita mengetahui bahwa kewajiban pertama kita adalah mentauhidkan Allah, berarti inilah yang paling pokok untuk kita pelajari. Ketika kita mengetahui kewajiban pertama kita mengesahkan Allah, berarti ilmu yang paling utama untuk kita pelajari. Jelas ya?
Ketika kita mengetahui bahwa kewajiban pertama kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla, kita harus ya bersungguh-sungguh di dalam menjaganya, bersungguh-sungguh di dalam menunaikan, karena beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah adalah hak utamanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dikatakan oleh Nabi kita alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal, "Wahai Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Ya, apakah engkau tahu wahai Muadz apa hak Allah atas hambanya? Hak Allah. Hak Allah itu, maka Muadz dengan adab yang tinggi dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Maka kemudian Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan wa haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan satu apapun. Ibadah dikerjakan, salat, puasa, zakat, haji, birrul walidain, infak, sedekah, semua silaturahim ini kita lakukan, semua kita kerjakan, semua kita buat ya. Semua kita senang. Dan di dalam beribadah kepada Allah mesti dijaga tauhid kita dengan menjauhkan segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Tidak akan bercampur antara air dan minyak, kata istilah orang ya. Tak akan bisa bertemu antara tauhid dan syirik. Tak akan bisa bertemu tauhid dan syirik. Ya, tak akan bercampur air dengan minyak. Bahwa tauhid sesuatu yang agung dan syirik sesuatu yang buruk, bahkan kezaliman yang paling zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita menjalankan Islam dengan tauhid yang benar, itu artinya kita mesti menjauhkan diri kita dari kesyirikan-kesyirikan yang merupakan kezaliman yang paling zalim. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kewajiban pertama kita adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kawal ya agama kita dengan benar, kita kawal anak-anak kita, kita bimbing, kita kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, melalui hadis-hadis Nabi-Nya, dan melalui ya ilmu-ilmu syar'i yang lainnya, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang tunduk kepadanya dan patuh kepadanya. Nah, di saat seseorang mengesahkan Allah ini, maka di situ dia telah menunaikan 3 jenis tauhid yang sudah kita sebutkan tadi. Sesungguhnya pembagian tauhid kepada 3 ini, saya ulang kembali, itu hanya metode pembelajaran saja, ya kan? Biar kalau kita sebetulnya jujur melihat pembagian itu, semuanya nampak jelas di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, nampak, terbaca, dipahami bahwa ini merupakan bagian tauhid rububiyah, ini merupakan tauhid asma dan sifat, ini merupakan tauhid al-uluhiyah. Kita tahu ya secara zahir. Jangankan kita buka Al-Quran ya keseluruhannya, buka saja surat Al-Fatihah, di situ sudah terdapat 3 jenis tauhid itu sendiri. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini tergambar tauhid ar-rububiyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam, Rabb ladzi yamlik ya wa yudabbir. Ini Ar-Rahmanir Rahim. Ini masuk kepada asma dan sifat. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masuk kepada tauhid al-uluhiyah. Bayangkan. Itu sudah bisa kita baca dan pahami secara langsung. Belum lagi ayat-ayat yang lain yang sangat banyak. Nah, itu semua adalah menunjukkan bahwa untuk memudahkan kita bersama di dalam memetakan itu ada dibagi tauhid kepada tiga bagian. Nah, ini bukan sesuatu yang aneh, karena para ulama juga menyebut jenis-jenis ilmu itu dengan berbagai jenis ya, dan penamaan. Itu adalah untuk memudahkan kita di bidang takhassus dan keahlian-keahlian kita, itu tidak masalah. Nah, termasuk pembagian tauhid ini bukan perkara yang dilarang, karena untuk menentukan dan bisa kita memetakan ya, ini bagian bertauhid ar-rububiyah, ini tauhid al-uluhiyah, ini tauhid asma dan sifat. Maka ketika kita meyakini ini semua ikhwatul kiram, kita mesti ya belajar dengan sungguh-sungguh, karena ini akan menjadi hal yang ditanyakan nanti ketika seorang
masuk ke dalam alam barzahnya. Tidak ada yang ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kecuali kepada man rabbuka, siapa Rabbmu. Nah, kalau kita tidak kenal Rabb kita, ya, dan kita tidak tunduk dan patuh kepadanya, dan kita tidak menjalankan perintah-perintahnya, maka alamatlah, ya, kapal akan tenggelam, alamat kebinasaan dan kehancuran. Dan ketika ditanya man nabiyuka, tidak juga tahu. Dia akan mengatakan seperti mana Nabi mengatakan, ya, menjelaskan an-nas yaquluna, aku tidak tahu. Manusia mengatakan, aku katakan, tapi dia tidak paham hakikatnya. Apa sebab? Enggak belajar, enggak mengamalkan, enggak menjaga. Tapi ketika orang iltizam, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan Islam, belajar akidah yang sahih, dan insya Allah itu akan menjadikan kita selamat dunia akhirat. Dan saya ingin ingatkan satu poin penting jemaah sekalian, bahwa apapun kemaksiatan, keburukan, penyimpangan yang terjadi, ya, maka ini adalah berawal dari kerusakan akidah. Kita lihat beberapa hari ini di media sosial, ya, na'udzubillah, yang ini na'udzubillah membunuh, ya, yang satu membunuh, yang satu memperkosa, dan ini mencabuli, dan macam-macam kemaksiatan, keburukan, bahkan dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang memakai nama Islam, disebut dengan seorang yang berilmu di lembaga yang seharusnya terhormat, ya, menjadi banyak, ya, santri-santri yang menjadi korban. Nah, inilah akibat dari akidah yang batil, ya, kerusakan akidah, ya, kerusakan akidah yang seharusnya tidak terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, ya, yang seharusnya lembaga itu terhormat melahirkan orang-orang baik, yang seharusnya dia menjadi guru yang terbaik, ya, tetapi malah merusak dan menghancurkan masa depan murid-muridnya. Nah, ini perbuatan yang tidak pantas dilakukan, dan saya melihatnya itu semua berawal dari kerusakan akidah. Karena bila mana akidahnya kokoh, seperti mana kita sering sampaikan, ibarat pohon yang akarnya menghujam ke bawah, maka akidah itu ibarat akar yang kemudian menopang berdiri tegaknya sebuah pohon. Tidak mungkin pohon akan hidup tanpa ada akar yang kuat dan kokoh. Dan tidak mungkin agama ini tegak dan kokoh, ya, tanpa memiliki akidah yang kokoh. Maka nasihat untuk diri kami dan kita semua ikhwatul kiram, ya, kuatkan akidah kita, ya, berdirilah di atas akidah yang sahihah. Dan tidak ada akidah yang sahihah kecuali apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang diturunkan oleh Allah dalam firman-Nya dan dipahami dengan pemahaman as-salafil ummah. Itulah metode kita beragama, metode kita menjalankan Islam ini, dengan berakhlak mereka, bermuamalah seperti muamalah mereka, berakidah seperti akidah mereka, semuanya aqidatus salafus salih. Inilah yang menjadi, ya, benteng penyelamat, ya, yang akan bisa melindungi kita, anak-anak dan generasi kita dari kerusakan moral, kerusakan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh media sosial dan budaya-budaya asing yang masuk tanpa filter dalam kehidupan kita bersama. Oleh karenanya, ketika kita melihat berbagai macam kerusakan-kerusakan, baik itu moral, akhlak, ya, intelektual, ekonomi, ya, sosial, semua itu bersumber, ya, dengan kerusakan yang diawali oleh kerusakan akidah, apapun bentuknya. Maka itu tidak akan terlepas dari kesalahan dan kerusakan yang besar yang terjadi dalam bidang agamanya, yaitu akidahnya. Oleh karena itu kita mesti belajar terus akidah ini, ya, sehingga kita jadi orang-orang yang betul-betul terjaga dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Karena bila mana akidahnya kokoh, insya Allah dia akan memiliki benteng yang kuat.
Dia akan bisa melihat ini al-haq yang dikerjakan, ini batil yang ditinggalkan. Dan makanya orang-orang yang tidak miliki akidah, dia akan mudah untuk bermain, ya berlayar di tempat-tempat yang menjadikan diri dia mudah untuk membohongi jemaahnya, muridnya dan lain sebagainya, dengan menggunakan kedok ruqyah syar'i, kemudian kedok misalnya sanad ilmu, ya kan macam-macam. Kalau tidak dilakukan seperti itu, nanti sanad ilmunya terputus. Dia mengaku berawal dari seorang, dia mengatakan dia seorang keturunan Nabi, dan melakukan hal-hal yang senonoh, yang tidak pantas dilakukan kepada murid-murid, dan itu adalah semuanya dari perkara-perkara yang tidak pantas itu terjadi dikarenakan berawal dari akidah yang tidak betul. Wallahu taala alam. Sekali lagi kita minta dan mohon kepada Allah SWT agar Allah jaga kita dan anak keturunan kita, generasi-generasi kita, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang membawa bendera Islam ini harus betul-betul memiliki tanggung jawab dan amanah yang besar. Dia memiliki tanggung jawab, ya, di dalam dirinya bahwa dia adalah sedang berjuang dan tidak boleh melecehkan, kemudian merendahkan, menghancurkan, merusak masa depan dan kesucian daripada kehormatan daripada murid-muridnya. Mudah lembaga-lembaga kita Allah jauhkan dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para guru-guru ya Allah berikan kesadaran, Allah berikan keimanan yang kokoh, Allah berikan penjagaan dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Wallahu taala alam. Semoga Allah berikan manfaat bagi kita dan Allah berikan kebaikan kepada kita bersama. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara